Hello Taurus, hai. Ini adalah general reading untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Dimanapun Taurus berada dalam carta astrologi Anda, ini adalah bacaan umum untuk 3 hajat, 3 keinginan Taurus yang dikabulkan Julai 2024 ini. Dan seperti biasa, oleh karena ini bacaan umum, saya suka mengingatkan ia tidak akan menepati situasi Anda 100%. Apa yang terbacakan sesuai tepat dengan Anda, terjadi kepada Anda, tidak semestinya berlaku kepada orang lain. Apa yang berlaku kepada orang lain tidak semestinya berlaku kepada Anda. Jadi Taurus, saya menggalakkan Taurus menonton reading zodiak lain yang terdapat dalam carta astrologi Anda, sama ada dalam rising sign, moon sign, dan Venus sign, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, lebih tepat lagi. Oke, kita terus ke pembacaan energi Taurus. Tunjukkan kepada saya hal-hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh Taurus. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Apakah 3 hajat Taurus yang dikabulkan? Terima kasih. 3. Apa 3 keinginan? Keinginan terbesar Taurus yang menjadi kenyataan. 3 keinginan Taurus yang menjadi kenyataan. Oke. Hal yang pertama, kamu ada Four of Pentacles dan Two of Pentacles. Kamu ada King of Wands dan kamu ada Three of Cups. Saat ini energi kamu sedang mencari informasi, mempelajari sesuatu, sama ada kamu berbual dengan orang lain, kamu bergosip. Karena saya lebih mengesan energi bergosip begitu. Jadi tidak semestinya ini yang kamu lakukan, tetapi energinya seperti kamu sedang bergosip dengan orang lain tentang hal orang lain. Kamu kamu masuk dalam satu kumpulan penggosip untuk mendapatkan informasi, mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara. Nah, selain itu saya juga mengesan energi seseorang yang berada dalam aktiviti spiritual. Kamu mungkin punya kebolehan spiritual, kamu sedang mencari informasi, belajar tentang ilmu baru untuk meningkatkan keupayaan kamu, kebolehan kamu dalam dari segi kerohanian. Tidak semestinya kamu spiritualis. Ini juga berkaitan dengan hal keagamaan begitu. Jadi kamu sedang berada dalam energi itu, dalam situasi itu. Memperbaiki diri, memperkembangkan kebolehan diri, meningkatkan kebolehan diri. Itu energi yang kamu ada. Oke. Penjelasan pencerahan tentang keinginan pertama yang dikabulkan buat Taurus. Kebanyakan kamu Taurus, jadi ambil bahagian yang tepat yang sesuai dengan Anda ya. Kebanyakan kamu Taurus, hal yang berkaitan dengan mengumpul. Keinginan untuk mengumpul keuangan, karena saat ini kamu seperti berada dalam keadaan agak tidak seimbang keadaan keuanganmu. Yang keperluan uang itu melebihi uang yang masuk. Jadi saya merasakan kamu berada dalam energi itu saat ini. Tidak semestinya kamu kesulitan uang, tidak cukup uang, tidak semestinya begitu. Tetapi perasaan itu, kamu berada dalam energi itu. Risau, takut, gelisah, keadaan keuangan tidak mencukupi untuk menampung perbelanjaan. Kamu seperti berada dalam energi berjaga-jaga, situasi sedang kamu harus mempertimbangkan dahulu mana yang paling penting sebelum membeli, sebelum melakukan pembelian. Adakah ini ataupun ini? Jadi kamu sentiasa berada dalam energi itu, membanding harga, membanding quality, sama ada quality barangan, quality service begitu, sebelum kamu mengambil keputusan untuk membeli, untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Jadi itu membuatkan kamu rasa terlalu membuang waktu. Kamu merasa sulit berada dalam situasi itu.
Saya tidak tahu sebenarnya apa yang secara tepatnya apa yang berlaku, karena ada yang membuatkan seseorang di sini yang harus mengeluarkan uang simpanan untuk suatu perkara. Jadi kamu rasa ada sedikit berat hati untuk mengeluarkan uang simpanan, karena uang simpanan itu kamu sudah ada rancangan kamu sendiri, kamu ada rencana kamu sendiri untuk masa depan begitu, untuk keperluan yang lain, tetapi kamu memerlukan uang untuk satu situasi tertentu. Saya itu saja yang saya dapat. Saya dapat gambaran, saya diberikan informasi yang saya dapat. Jadi kalau kamu berada dalam energi ini, kamu tahu, kamu lebih tahu. Jadi ya, saya coba dapatkan penjelasan hal yang berkaitan dengan situasi ini. Apa informasi, apa keinginan Taurus yang menjadi kenyataan. Saya rasa kamu ingin menyelesaikan situasi ini, menyelesaikan masalah ini. Kamu mau ada jalan keluar dalam situasi sulit ini. Jadi kamu ada the Death card. Oke. Taurus, situasi sulit ini, keadaan yang membuatkan kamu gelisah, membuatkan kamu situasi ini menyesakkan pikiran kamu ya. Hal ini akan berakhir, akan ada cara untuk mengakhiri situasi ini, akan ada jalan keluar yang kamu temui untuk keluar daripada situasi ini. Saya tidak tahu sama ada jalan keluar itu kamu dapat bantuan, kamu dapat pertolongan daripada orang lain, karena saya melihat ada tangan yang membantu. Oke, saya dapat melihat, saya diberi penglihatan Six of Pentacles. Jadi Six of Pentacles adalah bantuan ya. Jadi saya merasakan, saya melihat ada bantuan daripada orang lain untuk kamu keluar daripada situasi ini. Sebahagian kamu berubah pikiran. Energi kamu berubah. Kamu mengubah energi kamu daripada tidak mampu untuk melepaskan, tidak mahu, tidak keengganan untuk rasa tidak mahu menggunakan uang itu, uang simpanan itu. Kamu mengubah energi kamu kepada dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rela, dengan kamu punya keringanan hati begitu. Kamu punya keringanan hati untuk menggunakan uang simpanan untuk menyelesaikan situasi yang kamu hadapi. Kamu ada Eight of Wands, kamu ada Ace of Pentacles. Ya. Ada pertolongan, ada bantuan. Ada jalan keluar dalam masalah yang kamu hadapi. Kamu akan menemui jalan keluarnya. Karena kamu ada Ace of Pentacles. Jika masalah ini berkaitan dengan keuangan, kamu ada jalan keluar. Ada pertolongan, ada pendapatan yang tidak dijangka. Ada uang masuk ya, ada uang masuk yang kamu tidak jangka, kamu tidak sangka hal itu ada. Nah, sebagian kamu Taurus, ada seseorang di sini ya dalam reading ini yang menemui uang yang tersimpan, tidak sengaja ya, uang yang terselit begitu, uang yang terselit di celah-celah. Saya tidak tahu, celah-celah buku saya mendengar. Di celah-celah buku ada di antara kamu menemui uang di dalam poket, uang yang kamu sudah lupa kewujudannya, kamu menemui uang itu. Jadi ini memberi sedikit keringanan dalam situasi kamu, dalam masalah kamu. Ya, kamu ada Temperance card di bawah deck. Kamu akan memperbaiki apapun situasi ini dapat diperbaiki. Ada jalan keluar. Kamu menamatkan kesulitan dalam
dalam hal yang berkaitan dengan keuangan. Okey, saya juga melihat kesibukan. Okey, ini tidak ada kaitan dengan kecukupan keuangan, tetapi lebih kepada sentiasa kesuntukan masa, tidak cukup waktu untuk menyelesaikan banyak perkara di tempat kerja. Semuanya berkaitan dengan, ya masih berkaitan dengan keuangan, tetapi bukan karena kamu rasa tidak cukup uang, tetapi tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini juga akan berakhir. Untuk Taurus yang berada di persimpangan, sama ada memilih situasi lalu ataupun memilih situasi baru. Ada yang kamu tidak dapat lepaskan. Kamu seperti ingin memiliki kedua-duanya sekali. Saya tidak tahu situasi apa. Okey, ada di antara kamu yang situasi ini berkaitan dengan pasangan, sama ada mau melepaskan pasangan ataupun terus bersama dengan pasangan, mau memilih pasangan yang ini atau pasangan itu. Jalan penyelesaian kamu akan temui. Kamu akan dapat membuat pilihan. Hal ini ada perkara, ada informasi, ada komunikasi yang terjadi yang membuatkan kamu harus mengakhiri salah satu situasi dan memilih untuk bersama dengan satu pilihan yang tertentu. Maksudnya, ya kamu mendapat komunikasi dengan salah satu pilihan dan itu harus kamu lepaskan. Jadi tinggal satu pilihan. Begitu energi yang saya terlihat di sini, saya terbacakan di sini. Jadi letak diri Anda di mana berada, ambil mana cerita yang tepat dengan situasi Anda. Jadi apapun itu, kamu dapat keluar. Apapun situasi yang kamu hadapi saat ini, kamu akan keluar. Hal itu diakhiri. Situasi sulit itu diakhiri pada bulan Julai ini. Okay. Apakah King of Wands? Berikan saya penjelasan tentang King of Wands. Kamu seperti berada dalam dua situasi ya. Sejak dalam bulan Julai ini. Saya merasakan hal ini sudah berlaku sejak bulan Jun lagi. Kamu harus memilih antara dua situasi. Baik dengan pasangan, energi seperti mau fokus dengan pasangan atau fokus dengan pekerjaan, mau fokus dengan pasangan atau mau fokus dengan keluarga. Mau memilih situasi antara dua situasi dalam pekerjaan, mau berpihak kepada yang ini ataupun mau berpihak kepada rakan sekerja yang lain, mau berpihak kepada majikan, bos, ataupun mau berpihak kepada rakan sekerja. Energi yang seperti itu saya lihat ya. Kamu berada dalam situasi itu. Jadi, berikan saya message tentang King of Wands. Hal yang menjadi kenyataan. Ten of Wands. Knight of Swords. Dan The Chariot. Okay. Kamu ada energi Sagittarius, Leo, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga Cancer. Kenapa saya menyebutkan zodiak-zodiak? Karena untuk hal yang kedua ini, kamu seperti berada dalam situasi berhadapan dengan individu lain, kewujudan orang lain dalam hidup kamu. Sesuatu keinginan yang kamu mahu itu sesuatu hal yang berkaitan dengan individu, hal yang berkaitan dengan kewujudan manusia. Seseorang, kewujudan orang lain dalam hidup kamu. Ya, ada hal yang berkaitan dengan hubunganmu dengan orang lain. Saya tidak merasakan hal yang berkaitan dengan situasi, tetapi
maksudnya situasi kamu dengan orang lain begitu. Jadi apapun yang kamu hadapi, kesulitan yang kamu hadapi dengan orang lain, kamu rasa terbeban dengan hubunganmu dengan orang lain, dengan siapapun ini, saya merasakan lebih daripada satu individu ya. Jadi seperti yang saya kata tadi, energi Sagittarius, energi Leo, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga Cancer. Apapun situasi itu yang membebankan kamu, kamu akan mendapat keringanan bebanan. Karena apapun isunya antara Taurus dengan individu lain, dengan seseorang lain, energi lain dalam hidup kamu, hal itu, kekusutan itu dapat dileraikan. Saya tidak tahu kekusutan yang bagaimana, tapi kamu seperti berada di persimpangan. Itu dari tadi itu yang saya dapat rasakan. Sama ada memilih pihak ini ataupun kamu berpihak kepada yang satu lagi. Jadi kekusutan itu dapat diselesaikan. Perjalanan hidup kamu berjalan dengan lancar. Sesuatu tentang perjalanan, kendaraan, kelancaran activity, kelancaran pekerjaan. Jadi kamu beban yang kamu alami karena individu-individu ini terlepas. Saya tidak tahu apa bebanannya, apa situasi individu ini yang kamu hadapi, karena saya tidak merasakan masalah itu datangnya daripada kamu, Taurus, tetapi kamu tersepit di tengah-tengah. Jadi ini adalah masalah mereka orang-orang di persekitaran kamu, dan kamu tersepit di tengah-tengah. Jadi bila masalah mereka ini selesai, perjalanan hidup mereka berjalan dengan lancar, mereka dapat menyelesaikan isu mereka sendiri, maka secara tidak langsung masalahmu juga terselesaikan. Engkau sudah tidak merasa tersepit di tengah-tengah. Oke. Kita ke energi ketiga, hal ketiga yang menjadi kenyataan. Kamu ada Three of Cups, meraihkan kejayaan. Ini bercerita tentang kejayaan. Ini bercerita tentang pertemuan semula, keharmonian dalam hubungan. Perayaan juga, merayakan sesuatu, meraihkan sesuatu. Ada apa nih? Menjalani acara tertentu. Oke, berikan saya penjelasan apa yang dikabulkan, keinginan Taurus yang menjadi kenyataan, sesuatu tentang kejayaan, satu tentang meraihkan sesuatu, merayakan sesuatu, pertemuan semula. Penjelasan tentangnya. Oke, the star. Ya. Kalau kamu inginkan kejayaan tentang suatu perkara, saya tidak tahu perkara apa yang kamu lakukan, apa proyek kamu, tetapi kejayaan, saya melihat kejayaan. Kamu berjaya melakukan, kamu berjaya dalam proyek itu, apapun proyek yang kamu lakukan. Apapun event yang kamu menjadi, kamu seperti penganjur kepada suatu perayaan. Penganjur kepada satu aktiviti ya. Kamu berjaya melakukan. Ada kejayaan yang kamu capai di sini. Three of Wands. Dan Seven of Swords. Untuk Taurus yang menanti kembalinya seseorang dalam hidup kamu, saya melihat hal itu menjadi kenyataan. Jika kamu menanti, apa ya? Ini seperti ada yang kamu lakukan, ini adalah strategi yang kamu lakukan untuk menemukan seseorang. Kamu menanti hasilnya. Adakah apa yang
Apa yang aku lakukan ini berjaya? Confirmation untuk Taurus ya. Apa yang kamu lakukan, apapun strategi yang kamu guna untuk sama ada untuk mencapai kejayaan ataupun untuk mempertemukan, menyatukan dua jiwa, iya berjaya, kamu berjaya melakukan itu. Apa yang kamu nantikan hadir ataupun kembali kepada kamu, hal itu juga terjadi buat kamu, menjadi kenyataan untuk kamu. Oke? Jadi secara keseluruhan yang saya lihat, keadaan keuangan makin membaik, beban pikiran, beban tugasan berkurangan, kejayaan, ada kejayaan yang boleh kamu jangkakan terjadi di bulan Julai ini. Pertemuan semula juga ada di sini. Perkara yang baik, hal yang baik menanti Taurus Julai. Perkara yang baik, hal yang baik menanti Taurus Julai. Ini message untuk seseorang tertentu. Saya mendengarnya ya. Ini message-nya melalui pendengaran. Katanya, ya, kamu dapat memperbaiki kereta itu. Jadi saya tidak tahu itu message untuk siapa, tetapi ya kamu berjaya memperbaiki ya. Apapun kerusakan kereta kamu, kerusakan kendaraan kamu. Oke, yang pertama, kamu ada Four of Swords, rehat yang cukup, rehat yang baik. Quality ya. Quality tidur. Kamu akan ada tidur yang berkualiti katanya pada bulan Julai ini. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Taurus Julai. Ini juga bukan untuk semua orang. Ini tepat sesuai untuk beberapa individu tertentu dalam reading ini. Taurus yang punya keinginan untuk mendapatkan ilmu, informasi melalui saat hening begitu. Jadi saya merasakan vibes orang sedang saya melihat cerita ataupun situasi seseorang sedang duduk begitu, saya tidak pasti, bermeditasi mungkin, bertapa mungkin begitu. Jadi kalau itu yang kamu inginkan, ya ruang itu terbuka untuk kamu, peluang untuk kamu menjalani saat seperti itu ada pada bulan Julai ini. Pastinya bukan untuk semua. Jadi untuk kamu yang tidak ada keinginan seperti itu, ini lebih merujuk kepada rehat yang cukup, tidur yang berkualiti, cukup ruang pribadi untuk kamu. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Taurus. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Taurus. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Taurus. Oke. Nine of Swords in reverse, pikiran negatif. Ini tentang pikiran negatif. Jadi kalau kamu ada pikiran negatif sebelum ini, banyak hal yang membuatkan kamu rasa berpikiran negatif, kamu akan keluar daripada situasi ini. Jadi pendek kata, pikiran tenang, aman, damai pada bulan Julai ini. Satukan lagi. Apa yang menanti Taurus Julai ini? Keamanan pikiran ya, ketenangan pikiran menanti kamu di bulan Julai ini. Kamu ada di High Priestess. Oke, siapapun yang mau naik level dalam kebolehan spiritualnya, itu saya lihat ada informasi yang kamu cari di awal reading tadi, energi yang kamu ada, saya terbacakan, kamu sedang mencari informasi, mengumpul maklumat, mengumpul informasi tentang suatu perkara.
Saya melihat hal itu dapat informasi yang kamu cari, maklumat yang kamu cari, kamu dapat. Malah ada rahasia yang kamu tidak jangka, kamu temui. Ada rahasia besar yang terbongkar yang kamu temui. Rahasia besar tentang dirimu sendiri, rahasia besar tentang situasi yang kamu alami. Oke. Taurus, pikirkan satu persoalan, saya menarik tiga. Saya akan menarik 3 kad untuk menjawab persoalanmu. Jawaban kepada persoalan Taurus. Jawaban kepada persoalan Taurus. Jawaban kepada persoalan Taurus. Taurus, ini kad yang pertama, kedua, dan ketiga. Pilih sama ada kad nomor 1, 2, ataupun 3 untuk menjawab persoalanmu. Oke, jika kamu memilih kad yang pertama, jawaban kepada persoalanmu Taurus, iya. Jika kamu memilih kad yang kedua, jawaban kepada persoalanmu adalah iya. Jika kamu memilih kad yang ketiga, jawaban kepada persoalanmu adalah iya. Ini akan ada kejayaan. Untuk kamu yang memilih kad pertama, kejayaan, perhatian, ada di sini. Kejayaan, perhatian. Ada seseorang memerhatikan kamu. Jika kamu memilih kad yang kedua, intuisimu benar, intuisimu tepat, jangkaanmu tepat. Jika kamu memilih kad yang ketiga, iya, tapi harus memerlukan kamu untuk berusaha lebih lagi. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Taurus. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.